Saat ini, tingkat elektabilitas pasangan nomor urut 3, pasangan Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri, menempati posisi tertinggi di antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat lainnya. Namun, ini belum relatif aman. Ini sebabnya. Sebagaimana kita ketahui, bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Langko nomor 17, Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Senin 23 September 2024. Hasil pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu pasangan Siti Rohmi Jalilah dan Musyafirin mendapat nomor urut 1. Pasangan Zulkifli Mansyah dan Suhaili Fadil mendapat nomor urut 2. Pasangan Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri mendapat nomor urut 3. Lembaga Survei Nusra Institute telah melakukan survei terhadap dinamika kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat. Survei ini dilaksanakan pada 9 hingga 13 September 2024 dengan 1000 sampel dan margin of error sebesar 3,16%. Metode survei yang digunakan adalah multistage random sampling yang ditarik secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih di 10 kabupaten kota provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni 49 daerah pemilihan kabupaten, 100 desa, dan 200 tempat pemungutan suara seprovinsi Nusa Tenggara Barat. Masing-masing tempat pemungutan suara ditarik 5 responden, dengan catatan ada 1 dapil yang tidak terkena sampel, yakni di Kota Bima. Direktur Nusra Institute Robi Satriawan, sebagaimana dilansir antaranews.com, menyebutkan pasangan Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri unggul dari pasangan calon lainnya. Komposisi tingkat elektabilitas terhadap 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat hasil survei Nusra Institute ini sebagai berikut. Yang memilih pasangan nomor urut 1, pasangan Siti Rohmi Jalilah dan Musyafirin sebanyak 29,3%. Yang memilih pasangan nomor urut 2, pasangan Zulkifli Mansyah dan Suhaili FT sebanyak 15,9%. Yang memilih pasangan nomor urut 3, pasangan Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri sebanyak 31%. Yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 23,3%. Hasil survei yang dirilis Nusra Institute kali ini mengalami perubahan elektabilitas yang cukup menyolok dibandingkan dengan hasil survei yang dilaksanakan sebelum, yakni sebelum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur melaksanakan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang lalu, yakni hasil survei yang dilaksanakan bulan Juni 2024 sebelumnya. Rincian persentase hasil survei yang dilaksanakan pada bulan Juni 2024 sebelumnya tersebut sebagai berikut. Yang memilih pasangan Siti Rohmi Jalilah dan Musyafirin sebanyak 26,9%. Yang memilih pasangan Zulkifli Mansyah dan Suhaili FT sebanyak 29%. Yang memilih pasangan Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri sebanyak 26,5%. Yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 17,3%. Perkembangan tingkat elektabilitas berdasarkan survei yang dilaksanakan bulan Juni 2024 jika dibandingkan dengan hasil survei sekarang ini, yakni bulan September 2024, perkembangan tingkat elektabilitasnya sebagai berikut. Terjadi kenaikan tingkat elektabilitas pasangan nomor urut 1, pasangan Siti Rohmi Jalilah dan Musyafirin sebesar 2,4%.
Sebelumnya, tingkat elektabilitasnya sebesar 26,9%, menjadi sebesar 29,3%. Terjadi penurunan tingkat elektabilitas pasangan nomor urut 2, pasangan Zulkifli Mansyah dan Mus Suhaili Fadil sebesar 13,1%. Sebelumnya, tingkat elektabilitasnya sebesar 29%, menjadi sebesar 15,9%. Terjadi kenaikan tingkat elektabilitas pasangan nomor urut 3, pasangan lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri, sebesar 4,5%. Sebelumnya, tingkat elektabilitasnya sebesar 26,5%, menjadi sebesar 31%. Terjadi kenaikan responden yang belum menentukan pilihan sebesar 6%. Sebelumnya sebesar 17,3%, menjadi sebesar 23,3%. Tampak di sini bahwa pasangan nomor urut 3, pasangan lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri, bersaing ketat dengan pasangan nomor 1, pasangan Siti Rohmi Jalilah dan Musyafirin. Terdapat selisih tingkat elektabilitas pasangan nomor urut 3, pasangan lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri dengan pasangan nomor 1, pasangan Siti Rohmi Jalilah dan Musyafirin sebesar 1,7%. Namun demikian, karena margin of error dalam survei ini sebesar 3,16%, maka selisih elektabilitas sebesar 1,7% tersebut masih di bawah margin of error, maka perbedaan tingkat elektabilitas keduanya masih bersifat relatif. Perbedaan angka tingkat elektabilitas yang ada belum cukup signifikan. Apalagi bila dilihat bahwa pemilih yang belum menentukan sikap mencapai angka 23,3%, maka potensi elektabilitas pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat ini masih akan berlangsung sangat dinamis. Demikian ulasan terkait survei elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat, Pilkada 2024 kali ini. Bila berkenan mohon masukan, pendapat, maupun opininya dapat dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini, semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.